Ada yang bisa? Cuci tangan ya. Ada yang setuju nih? Najwa. Oke, maknanya apa? Tidak gampang putus asa kok. Gampang putus asa. Ada lagi? Ada lagi? Yakin. Kemudian ada lagi? Jadi penyemangat hidup. Jadi penyemangat hidup. Ada lagi? Motivasi terus. Nah, ibu ingin bertanya kepada anda semua. Sudah pernah nggak melakukan dalam dirinya menekatkan bahwa aku itu pasti bisa? Tidak tahu, tapi tidak pernah bisa. Bisa. Keluarkan kertas 1 lembar. Kita akan tema pada hari ini mengenai aku pasti bisa. Nah, setiap manusia itu pasti memiliki kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Nah, jadi manusia itu bisa mengenal dirinya apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan ada juga mereka yang tidak bisa mengenal dirinya. Misalnya, si A tidak bisa, Bu. Saya belum tahu nih diri saya bagaimana, hobi saya bagaimana, potensi saya seperti apa itu. Terkadang masih ada siswa yang mengalami hal seperti itu. Nah, jadilah manusia yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada yang bisa menebak maknanya dari apa? Obesitas. Kemudian apa lagi?
Selalu kita lakukan. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, saling menolong. Saling menolong ada lagi. Saling menjatuhkan ada lagi. Hal-hal yang sering kita lakukan. Memanjat. Nggak ada. Apa? Oke, hampir benar ya, saling menolong, kemudian saling menjatuhkan, dan yang lain yang benar dan jawab. Nah, ayo coba siapa lagi bisa jawab? Ada? Nyerah atau belum nyerah? Kasih kuncinya nih, ini adalah manusia, bukan monyet. Ada? Ayo dong. Saling menguatkan. Saling mensupport dan yang lainnya. Ya. Oke. Maknanya adalah Usman kamu nampak di belakang. Nampak, Bu? Silakan baca. Jangan sombong kalau sudah di puncak kesuksesan. Oke, jangan sombong kalau sudah di puncak kesuksesan. Nah, kita nanti pasti akan berada di puncak kesuksesan. Yakin? Yakin ya? Semua Anda bisa mencapai kesuksesan? Dengan usaha seperti apa? Usahanya apa? Ketika kita sudah sampai di puncak kesuksesan, kita jangan pernah sombong, terutama dengan teman, keluarga, kemudian orang tua. Karena apa? Karena kita untuk mendapatkan puncak kesuksesan itu adalah dari dukungan orang tua, keluarga. Oke, kita mulai yang selanjutnya. Nah, faktor sukses. Apa saja? Terus apa lagi? Kecerdasan, Bu. Semua ananda itu telah sebutkan satu ya. Jadi faktor kesuksesan kita itu dimulai dari mana? Dari mana? Potensi. Yang menjawab potensi, tunjuk tangan. Yakin, Bu. Aksi, yakin. Kemudian ada lagi? Yakin. Oke, kita mulai ya dari yang pertama. Dari aksi, siapa yang menunjuk aksi tadi? Yakin dulu baru berpotensi, baru melakukan aksi, baru dapat hasil. Tanya dulu yang dari aksi. Kenapa dari aksi dimulai? Aksi ada hasil. Yakin dulu, Bu. Yakin. Dan semuanya tuh kalau nggak
dari yakin. Beri aplaus dulu. Yang akan mendapatkan kesuksesan itu dimulai dari kita yakin. Yakinnya bagaimana? Kita yakin dengan potensi yang kita miliki. Baru kita melakukan. Nah, setelah kita tahu mengenai apa potensi saya, kemudian barulah kita masuk ke aksi. Aksi adalah Kerja yang kita lakukan. perbuatan, tindakan, kemudian action. Nah, kemudian potensi yang kita miliki barulah kita lakukan, barulah kita mendapatkan hasil. Ibu ingin bertanya lagi kepada Ananda nih. Nah, misalnya kita sudah memiliki potensi yang baik. Nah, aksi yang kita lakukan itu tidak baik, maka hasilnya apa? Tidak baik. Tidak baik. Nah, jadi mulailah dari sekarang tanamkan kepada diri Ananda bahwa yakin dalam potensi Ananda miliki. Nah, potensinya seperti apa? Misalnya, Ananda mau masuk ke perguruan tinggi, yakinkan bahwa potensi saya, misalnya saya mau jurusan bahasa Indonesia. Saya paham dengan bahasa Indonesia, tetapi kawan sebangkunya saya mau jurusan bahasa Inggris. Tetapi teman sebelahnya, ayo bahasa Inggris aja, nanti kan ada saya di prodi bahasa Inggris. Nah, nanti kamu di bahasa Indonesia tidak ada teman kamu yang lebih dekat. Namun dari situlah banyak keraguan atau banyak faktor yang membuat kita ragu atau gagal dalam memilih jurusan di perguruan tinggi. Maka dari sekarang mulai tanamkan pada diri Ananda bahwa Ananda itu bisa memilih jurusan itu sesuai potensi yang Ananda miliki dan tidak ikut-ikutan dengan teman-teman. Maka berbuatlah yang baik, kemudian Ananda yakinkan bahwa Ananda itu bisa mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan Ananda nantinya. Paham? Oke, kemudian dari hasil yang kita dapat, kemudian kita kembali lagi ke yakin. Kenapa kembali kepada yang yakin? Oke, kita harus yakin dengan hasil yang baik kita dapatkan. Nah, contohnya seperti apa? Kita bersyukur bahwa hasil kita itu baik sesuai dengan keyakinan atau potensi atau perbuatan yang kita lakukan. Oke, selanjutnya itu adalah tips selalu bersyukur. Tips selalu berpikir positif setiap hari. Nah, kita mulai dari yang mana? Selalu bersyukur, kemudian turunkah atau ke samping? Turun. Samping. Turun. Samping. Penting. Handphonenya silakan simpan terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari yang pertama itu adalah selalu bersyukur. Tidak tentukan tujuan dulu baru bersyukur. Tidak. Kenapa? Karena hal bersyukur itu paling utama. Nah, oke. Nah, jadi yang pertama itu kita mulai dari hal yang bersyukur. Kita harus bersyukur dengan apa potensi yang kita miliki, apa kemampuan yang kita miliki. Kemudian tentukan tujuannya tadi seperti apa yang dijelaskan tadi, itu contohnya tujuan yang akan Ananda tempuh nantinya untuk memilih karir. Nah, di situ nanti ada kegoyahan Ananda. Misalnya, mau tes kedinasan atau mau kuliah, mau tes angkatan atau kuliah, mau kuliah atau bekerja, benar? Sampai sekarang sudah tahu apa pilihan nanti akan dituju setelah tamat SMA? Yakin? Kemudian
Maknanya apa? Sekarang ini silakan tanam pada diri Ananda, tanamkan bahwa Ananda itu bisa. Jangan berkata selalu saya tidak bisa. Sudah saya bekerja saja, saya tidak punya, saya tidak mampu karena mungkin faktor ekonomi saya kurang atau intelijensi saya kurang atau saya malas kuliah. Jangan tanamkan itu, bahwa tanamkanlah orang bisa kuliah, saya harus bisa kuliah, orang bisa angkatan, saya harus bisa angkatan. Bisa? Bisa. Mulailah dari sekarang, kemudian ambil tanggung jawab. Tanggung jawabnya seperti apa? Misalnya tujuan Ananda setelah SMA ini nanti perbuatlah tanggung jawab yang baik, tanggung jawab dalam menerima pilihan karir setelah tamat SMA itu. Bisa? Kemudian pilihlah teman sportif. Nah, jika di perguruan tinggi nanti kuncinya di dalam perguruan tinggi itu banyak sekali hambatan, rintangan atau keraguan. Benar? Di sekolah saja itu banyak sekali yang berpengaruh kita akan gagal. Benar? Oke. Jadi tanamkan pada diri Ananda bahwa nantinya setelah tamat SMA ini kita harus bisa pilih teman yang baik, jauhkan teman yang negatif, dan dekatilah orang-orang yang positif, karena itu akan membantu Ananda dalam kesuksesan. Kemudian berbuat baiklah. Nah, misalnya Ananda itu nanti mau kuliah, Ananda berbuat baiklah kepada orang, karena banyak orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan balasan yang baik. Kemudian kenali kelebihan kita. Sekarang silakan 5 menit saja tulis salah satu potensi yang dominan dalam diri Anda. Bisa? Bisa? 5 menit saja, silakan tulis dari sekarang. Potensi atau kelebihannya yang paling menonjol dalam diri. Misalnya, saya bisa main bola voli, saya bisa main game, saya bisa matematika, saya bisa bahasa Inggris atau dan lainnya. Saya bisa mengaji, saya bisa Inggris. Silakan tulis. Satu saja, nanti kertasnya akan dibuat. Satu saja dalam 5 menit. Di mana? Dengan alhamdulillah dari sekarang bahwa kita yakin tidak Udah Bu, satu aja lah. Nah, sekarang di bawahnya lagi. Silakan jawab. Aku bisa pernah yang kalian tulis tadi.
main. Caranya, Aku bisa bawa aku aku. niat yang baik. Apa emang lebih baik lah. Lebih ada bisa. Siapa ya? Kelebihannya, nah, ada penetapnya. Tapi ini, iya, kan kelebihannya tadi apa? Terus jawab lagi, aku bisa guna apa dari kelebihan tadi? Sudah tidak ada yang diskusi. Sudah, dulu. Bisa kita lanjut? Bisa. Belum. Ini dia pertanyaannya. Makna dari gambar itu maksudnya seperti apa? Silahkan siapa yang menjawab. Ayo Bu. Ya silahkan. Apa namanya? Oh, Ya, Sipia. tahu, aku tahu. Sipda. Apa maknanya? Orang Orang hanya melihat hasilnya, tidak melihat usahanya. Benar sekali ya. Yang lain ada lagi? Beda. Ada lagi? Iya, siapa namanya? Dehan. Siapa namanya? Baik. Ada lagi? Usman, kamu paham tidak? Paham, Bu. Apa? Orang yang melihat kita dari hasilnya, Bu, tidak melihat dari perjuangan kita dari nol sampai di Hasilnya baik ya. Dari ini dapat kita maknai atau maksudnya. Nah, dari kelebihan yang kita miliki, tentu banyak hal yang terbenam dalam diri Ananda yang tidak Ananda bisa ungkapkan. Nah, tadi Ibu tulis potensi atau kelebihannya di kertasnya. Masih banyak saya nggak tahu tentang potensi saya. Woi, Dika. Saya tidak tahu dengan potensi saya. Nah, banyak sekali warna. Maka dari itu mulailah dari sekarang kenalilah potensinya. Kemudian banyak orang itu tidak mengetahui bahwa hasil yang kita dapat itu banyak pengorbanan atau kegagalan yang kita tempuh untuk menuju kesuksesan nantinya. Ini akan terjadi nantinya ketika kita sudah merasakan bahwa kita sudah sukses. Oke, jadi materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan link yang saya berikan tadi silakan diisi pada hari ini. Jika tidak diisi, besok saya akan hubungi ketua kelasnya
Weh, si weh. Apa